Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan sore hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali dalam kajian rutin di Balu Bait TV dengan bahasan dari tata cara salat, di mana kita telah menyampaikan di pertemuan yang lalu tentang tata cara sujud di dalam sholat. Di mana sujud di dalam sholat adalah termasuk rukun yang tidak boleh ditinggalkan bagi seorang muslim ketika mendirikan sholat. Kemudian juga telah kita sampaikan bahwa sujud di atas 7 anggota badan. Sujud di atas 7 anggota badan. Yang pertama apa? Apa Bu? Masih ingat? Yang pertama apa? Bahwa sujud hukumnya adalah rukun dalam sholat. Kemudian sujud di atas 7 anggota badan. Yang pertama, kepala dan hidung. Kemudian yang keduanya adalah telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri. Dan yang ketiganya adalah lutut kanan dan lutut yang sebelah kiri. Kemudian yang ketiganya adalah jari-jari kaki kanan dan jari-jari kaki kiri. Nah, sore hari ini insyaallah ta'ala kita akan menyampaikan tentang bagaimana posisi keadaan dari 7 anggota badan yang wajib ketika sujud ini. Bagaimana posisi tangan, bagaimana posisi lutut, dan bagaimana posisi kaki atau jari ketika jari-jari kaki ketika sujud. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Adapun yang pertama yang kita akan bahas mulai dari kening dan hidung. Sebagaimana ini adalah 7 anggota badan yang wajib untuk Untuk dia menempelkan di atas tanah ataupun lantai ketika seorang melaksanakan sholat. Dan ini disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sahabat Abdullah bin Abbas pernah mengatakan, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin." Aku diperintahkan ketika melaksanakan sholat, ketika mendirikan sholat untuk sujud di atas 7 anggota badan. Ya, di atas 7 a'dhumin. A'dhumin ini maknanya tulang sebenarnya. Ya. Di atas 7 anggota tulang badan ini. Apa itu? Yang pertama, alal jabhati wa asyara biyadihi ila anfi. Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Abbas, bahwa aku diperintahkan ketika mendirikan sholat untuk sujud
ya untuk sujud dengan ya di atas 7 anggota badan ini. Yang pertama adalah jabhah, yaitu jabhah ini apa? Ya, kening. Kemudian Rasul ketika menunjuk kepada kening, beliau pun apa? Juga memberikan petunjuk isyarah kepada, yaitu isyarah kepada hidungnya. Ya. Sehingga ketika sujud untuk menempelkan kening dan juga hidungnya. Jangan cuman keningnya tapi ya apa? Ya hidungnya itu tidak apa? Tidak nempel. Kecuali mungkin kalau orang misalnya yang Allah ya takdirkan diciptakan mungkin hidungnya mancung ke dalam gitu ya. Ya gimana kan susah ya. Ya tapi dia harus ada usaha, selama masih bisa usahakan. Ya. Ya berusaha untuk mengamalkan ya tentang ya rukun di dalam sholat ini, yaitu sujud. Ya. Dan Rasul ketika menyebutkan atau memerintahkan sujud ya dengan ya keningnya, Rasul sambil menunjuk kepada hidungnya. Maknanya apa? Maknanya di sini satu bagian, makanya kita sebutkan 7. Ya, yang pertama itu adalah ya kening dan juga hidungnya, itu satu bagian. Dan tadi sudah kita sebutkan di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Perlu kita ketahui di dalam kita mengkaji, belajar tentang tata cara sholat ini, memang perlu waktu dan juga perlu perhatian. Bukan hanya kita sholat itu ya karena cuman mendengar atau cuman melihat, tapi kita tidak mendasari di dalam ibadah kita dengan ilmu. Ya. Sehingga kita beberapa waktu lamanya kita telah mengkaji sholat, ya, walaupun belum selesai. Itulah kenapa? Karena kita di dalam mengkaji ilmu ini, rukun di dalam sholat ini yaitu sujud, ataupun bahasan-bahasan yang sebelumnya, ya kita sampaikan dalilnya. Kita sampaikan bukti, kita sampaikan riwayat yang datang dari Nabi SAW, sehingga ketika kita mengamalkan syariat tersebut, maka memberikan ketenangan dan kenyamanan. Bahwa ketika aku mengamalkan seperti ini, aku melakukan seperti itu, memiliki dalil, memiliki hujah, dan memiliki kekuatan untuk kita ya ikuti. Kemudian posisi tangan, sekarang bagian yang kedua. Telapak tangan yang kanan dan telapak tangan yang kiri. Bahwa posisi kedua tangan atau kedua telapak tangan ya tetap menempel. Ya, gimana kalau nggak nempel ya berat kan begitu. Ya. Kemudian adapun sejajar ketika menempelkan telapak tangan dan kiri ketika sujud, maka posisi ya telapak tangan tersebut sejajar yang pertama dengan bahunya. Sejajar dengan apa? Bahu. Ketika sujud. Ya, bukan begini, ya. Ini enggak sejajar dengan bahu, tapi sejajar dengan kepala. Ya. Tetapi sejajar yang pertama dengan bahunya, sejajar dengan bahu. Ya. Yang keduanya adalah ya bahwa telapak tangan yang kanan dan yang kiri ketika dalam keadaan sujud, maka boleh juga yang kedua sejajar dengan ya pipi atau wajah. Boleh, bukan wajah ya sekitar pipi dan ya telinga. Ya, sekitar ya pipi dan telinga. Yang pertama sejajar dengan bahunya atau pundak begitu. Ya sejajar, enggak harus pas banget begini. Yang penting sejajar. Nah, ini tentang posisi telapak tangan yang kanan dan yang kiri ketika dalam keadaan sujud. Serta melebarkan tangannya ya, di sisi tubuhnya. Maknanya melebarkan tangannya ketika sujud, ya, bahwa tangan ini dilebarkan bukan seperti ini.
Bukan antara tangan ini dengan lambung ini nempel, tidak. Tetapi ya ketika sujud antara tangan dan lambungnya ini untuk apa? Agak dijauhkan. Bukan begini ya. Atau seperti kayak orang dinginan begini, bukan, nempel ya, tapi dia untuk dijauhkan. Nah, saya ulangi ya. Jadi posisi tangan atau telapak tangan yang kanan dan yang kiri ketika dalam keadaan sujud, maka posisi telapak tangan ya, pertama adalah sejajar dengan bahunya. Sejajar dengan bahu. Yang kedua boleh sejajar dengan telinganya. Ya, telinga atau area sekitar wajah. Begitu. Ya, begitu. Sekitar pipi. Nah, pipi dan ujung dari telinga. Kemudian antara lambung dan tangan ini dijauhkan. Bukan begini, tetapi dijauhkan. Dan ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat yang bernama Abu Humaid As-Sa'idi. Dari salah seorang sahabat yang bernama Abu Humaid As-Sa'idi ketika menerangkan tentang tata cara sholatnya Nabi SAW. Bagaimana kata beliau ketika menerangkan tata cara sholatnya Nabi SAW, maka beliau mengatakan summa yasjudu fa amkana anfahu wa jabhatah, bahwa Rasul SAW ketika sujud fa amkana anfahu, Rasul menempelkan hidung, wa jabhatahu, kemudian juga menempelkan keningnya. Ya, ketika sujud, kata Abi Humaid As-Sa'idi, bahwa Rasul ketika sujud itu mapan dengan menempelkan kening dan hidungnya. Wa nahayadaihi an janbaihi. Kemudian kata Abu Humaid As-Sa'idi, ketika menyaksikan Rasul SAW sholat, maka beliau melebarkan kedua tangannya dari lambungnya. Mananya ketika sujud tidak menempelkan ke lambung, tetapi menjauhkan. Ketiga sujud. Wa wada'a kaffaihi hadwa mankibaihi, dan mensejajarkan kedua telapak tangan dengan punggungnya. Dengan punggungnya. Ya, dengan punggungnya. Mensejajarkan. Kemudian juga di sana disebutkan tentang ini. Yang kedua adalah dari sahabat Wa'il ibni Hujr. Ketika menerangkan Rasul SAW sholat ketika takbir mengangkat tangan. Di antaranya adalah sampai di bawah telinga. Ya, kemudian kata Wa'il ibnu Hujr juga demikian. Ya, hina dakhala fi sholati, ketika memulai sholat, falamna sajada baina kaffaihi. Begitu pula ketika sedang dalam keadaan sujud. Ya, ketika sedang dalam keadaan sujud. Nah, ini tentang posisi kedua tangan atau kedua telapak tangan ketika dalam keadaan sujud dalam sholat. Kemudian adapun posisi punggung ketika sujud, disebutkan posisi punggung adalah lurus. Maknanya lurus ketika sujud. Bukan mungkin punggungnya itu miring begitu, enggak lurus seperti ini, tapi posisi punggung ketika sujud adalah lurus. Ya. Lurus maksudnya bukan lurus seperti ini kayak ruku, bukan, tetapi ketika sujud pun lurus. Dari atas ke bawah lurus. Bukan ini, bukan. Ya, atau begitu juga enggak. Ya. Tetapi lurus, lurus. Ini posisi punggung ketika sholat. Kemudian juga disebutkan lengan tangan diangkat, lengan tangan diangkat tidak menempel dengan tanah. Saya ulangi,
posisi punggung ketika seorang yang sholat dalam keadaan sujud, maka posisi punggung adalah lurus. Kemudian kedua lengan, ya, lengan ini antara lengan kanan dan lengan kiri ini tidak nempel dengan tanah. Maknanya diangkat, ya seperti ini, ya diangkat. Tidak nempel lengan kanan dan lengan kiri, tidak nempel di mana? Di lantai, tetapi diangkat. Ya. Nah, ini disebutkan tentang ya cara sujud ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Rasul SAW bersabda, i'tadilu fis sujud. Luruskan punggung kalian ketika sholat. Lurus. Ya, mananya lurus. Kemudian wala yabsutu ahadukum zira'aihi in bisatal kalb. Dan jangan kalian merebahkan ya kedua lengannya, merebahkan kedua lengan kalian seperti merebahnya seekor anjing ketika duduk. Kata Nabi SAW. Ya, kalau kita melihat seekor anjing kalau duduk kan ini ditempelin. Ditempelin di mana? Ya di tanah. Begini, ya. Maka Rasul mengatakan ketika sujud pertama adalah punggungnya posisinya lurus, kemudian jangan merebahkan lengannya. Sebagaimana seekor anjing ketika duduk dia merebahkan lengannya, menempelkan. Ya. Adapun ketika sholat tidak demikian, untuk diangkat. Selain tadi ya untuk kita menjauhkan dari lambung, ya tangan, kemudian juga lengannya diangkat. Ya. Selain tadi yang kanan atau yang kiri dijauhkan dari lambung, ya, kemudian juga lengannya untuk diangkat. Begitu, tidak nempel dengan lantai. Ya. Rasul sampai mengatakan i'tadilu fi sujud. Luruskanlah punggung kalian ketika sujud dan jangan merebahkan lengan kalian ya seperti halnya seekor anjing ketika duduk merebahkan lengannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Posisi lengan ya, posisi lengan adalah dibuka ya. Posisi lengan ini dibuka ya. Tadi disebutkan menjauh dari apa? Menjauh dari ya dari lambungnya ya. Dan ini disebutkan oleh Nabi juga dalam hadis yang lain. Dalam hadis riwayat ya, Al-Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajadta fadha' kafaika." Apabila kalian dalam keadaan sujud. Apabila kalian sujud, apabila engkau sujud, maka letakkan telapak tanganmu, letakkan. Warfa mirfaqaika, kemudian angkat siku kalian. Kemudian angkat. Ya, angkat siku gimana ketika sujudnya diangkat. Nah, agak menjauh dari mana? Menjauh dari lambungnya. Ya, sekali lagi ini ketika apa? Ketika dalam kondisi mungkin sholat ya, sendiri atau sholat apa ya di rumah. Tapi kalau sholat jamaah mungkin kan karena sebelahnya orang, ya jangan ya sesuaikan. Ya khawatirnya langsung apa? Langsung dipraktekkan, harus dilebarkan, harus diangkat sikunya padahal sebelah ada orang sholat. Ya apalagi apa? Apalagi sholat jamaah. Ya maka terganggu yang lain. Ya maka terganggu. Ya minimal apa? Minimal kita sudah tahu ya cara-cara ya tata cara sujud di dalam sholat ya minimal kita ada usaha tidak menempelkan ataupun pun harus melebarkan ya sebelah ada orang ya nanti dia malah kena siku kita malah jadinya emosi ya dikiranya nanti apa ya ngajakin berantem lagi ya selesai sholat kamu tadi ngajak ribut apa sholatnya repot nanti ya maka sesuaikan tempatnya. Ya kalau sholat sendiri mungkin lebih maksimal. Kalau sholat sendiri ya bisa maksimal. Tapi kalau sholat berjamaah, apalagi softnya rapat, punggung ketemu punggung, maka ketika kita harus sesuai banget ini ya kita lihat
Ini kan ya Abu Humaid As-Sa'idi menceritakan, mengajarkan Rasul di dalam sholatnya. Dan Rasul sering jadinya imam. Ya, imam sendiri nggak ada kanan kirinya. Karena Rasul selama masih hidup beliau sebagai imam. Ya, khususnya di Masjid Nabawi. Ya, kecuali ketika Rasul dalam safar atau mungkin lagi keluar atau mungkin ketika sakit diantaranya, itu Rasul memerintahkan seperti sahabat Abu Bakar. Sehingga sahabat Abu Humaid ini melihat Rasul ketika ngimami atau mungkin melihat dari belakang karena Abu Humaid ini sebagai makmum, sehingga melihat dengan jelas bagaimana Rasul mengajarkan tata cara sholat, tata cara sujud, ya, dengan jelas demikian. Kemudian juga disebutkan dalam riwayat yang lain, wa an Abdullah ibni Buhainah, disebutkan dalam riwayat Abdullah, sahabat Abdullah ibni Buhainah, qala anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam idza shalla farraja baina yadayhi, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika salat, ini dari sahabatnya Abdullah ibnu Buhainah. Jadi banyak para sahabat yang mengajarkan tata cara salat Nabi. Banyak para sahabat yang menyaksikan Rasul sholat. Ada Abu Humaid As-Sa'idi, ada Abu Hurairah, kemudian juga ada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Masih banyak yang lain lagi dari para sahabat ketika mengajarkan tata cara sholat. Ya harus kita pahami bahwa ketika kita melakukan suatu amalan sesuai dengan dalilnya, sesuai dengan hujahnya, sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, sehingga akan menenangkan kita. Inilah ilmu. Ya, inilah ilmu. Disampaikan seperti ini, dalilnya ini. Disampaikan tata caranya begini, ini ada buktinya. Begitu. Ya. Kenapa? Karena agama kita, agama Islam adalah didasari dengan dengan Al-Quran dan petunjuk Rasul. Agama Islam adalah agama yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya. Sehingga ketika kita belajar sholat pun, maka wajib untuk kita mencontoh bagaimana Rasul sholat. Karena Rasul mengatakan dalam hadisnya, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Sholatlah kalian seperti sholat saya. Maksudnya demikian kata Rasul. Sholatlah kalian wahai kaum muslimin seperti sholat saya, kata Nabi. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Bagaimana dengan kita? Kita enggak melihat Rasul sholat. Ya, kita enggak melihat, tetapi dalil-dalilnya yang sampai kepada kita. Riwayat-riwayat yang disebutkan para ulama, ya, disebutkan oleh para perawi-perawi hadis yang sampai hari ini sampai kepada kita. Di antara buktinya ini, Rasul mengajarkan tata cara sholat dari A sampai Z.